Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga siang hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya. Segala aktivitas yang sahabat harapan lakukan, ini semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Alhamdulillah teman-teman, sahabat harapan dimanapun teman-teman berada di siang hari ini. Alhamdulillah di studio podcast Lasarfa, Faiz sudah kehadiran narasumber yang luar biasa. Insya Allah teman-teman, ini obrolan Faiz nanti akan banyak menginspirasi teman-teman semua. Langsung saja akan Faiz sapa-sapa. Beliau adalah Ibu Sri Hidayati dari STF UIN Jakarta. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Faiz. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin bisa disapa-sapa Bu teman-teman sahabat harapan yang mungkin alhamdulillah siang hari ini mungkin menyaksikan kita Bu. Oke, assalamualaikum sahabat Harfa. Siap. Tapi sebelumnya Faiz mengucapkan terima kasih nih Ibu Sri dan kawan-kawan UIN Jakarta yang sudah berkenan hadir silaturahmi ke Rumah Quran Lasarfa. Terima kasih banyak Ibu. Sama dengan senang hati. Tapi sebelumnya Faiz mau memberikan informasi untuk teman-teman. Mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu apa itu STF UIN Jakarta. Nanti akan Ibu Sri Hidayati jelaskan. Bu, kalau kita lihat kan STF UIN Jakarta memang dia bergerak di bidang sosial, artinya membantu masyarakat dan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritain Bu awal mulanya terbentuk, kemudian sudah berapa lama sampai dengan hari ini, Bu Sri? Baik, STF UIN Jakarta, singkatannya STF, Social Trust Fund, kepanjangannya Social Trust Fund UIN Jakarta itu lembaga sosial kemanusiaan. Kami bergerak untuk membantu, terutama untuk membantu mahasiswa-mahasiswa UIN Jakarta yang pada saat itu kesulitan untuk membiayai kuliah mereka. Siap. Gitu. Kami STF itu berdiri di tahun 2012, didirikan oleh pimpinan-pimpinan UIN pada masa itu, ketika masa Profesor Komarudin Hidayat. Dan pimpinan lainnya juga didirikan oleh rektor-rektor terdahulu. Siap. Ada almarhum Profesor Ajmadi Azra, Profesor Quraisy Shihab, Masya Allah. dan motornya terutama ada Profesor Amelia Fauzia yang saat ini menjadi Direktur Social Trust Fund. Siap. Alhamdulillah berarti sudah 11 tahun ya Bu ya? Alhamdulillah. 2012 tahun, sekarang 2023. Sudah 11 tahun teman-teman mewarnai lembaga kegiatan sosial kemanusiaan di Indonesia terutama ya. Nah Bu, kalau kita melihat kan lagi-lagi bahkan 3 kali 4 kali berturut-turut Indonesia ini dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Kalau Ibu melihatnya dari kacamata Ibu seperti apa? Bagaimana masyarakat Indonesia meskipun mereka dalam kesulitan biasanya turut membantu juga nih Bu? Ya itu istimewanya masyarakat Indonesia ya. Mungkin kalau dari pandangan saya terutama kenapa masyarakat Indonesia itu dinobatkan sebagai negara paling dermawan. Pertama memang kultur ya, kultur Indonesia, masyarakat Indonesia terutama masyarakat muslimnya yang mayoritas. Kita kan punya kewajiban untuk membayar zakat, sedekah dan infak, dan itu menjadi bagian yang sudah terinternalisasi ya, bagian kehidupan sehari-hari. Itu juga faktor utama. Kemudian yang kedua, banyaknya bencana yang ada di Indonesia, sehingga mau nggak mau masyarakat itu juga membantu sebetulnya. Dan yang ketiga memang kultur gotong royong ya. Betul. Yang kuat di masyarakat kita, sehingga wajar lah kalau Indonesia itu dinobatkan sebagai negara paling dermawan. Siap, mantap. Pride. Ini Faiz sebagai warga negara Indonesia bangga Bu ya. Jadi artinya memang Indonesia ini teman-teman menjadi satu-satunya negara yang secara berturut-turut dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Bu, artinya sudah 11 tahun tadi perjalanan teman-teman STF UIN Jakarta. Tentu banyak kegiatan, banyak program yang sudah dilakukan. Kalau STF ini sebenarnya fokusnya kemana Bu? Misalkan kalau kita berbicara Lasarfa, ini kan lebih banyak ke sanitasinya. Bahkan kalau ngomongin Lasarfa biasanya nggak jauh-jauh tuh dari sanitasi itu. Kalau STF core-nya itu di mana Bu? STF ada 4 core terutama, ada kita sebut care, care ya. Yes. Care, charity, advokasi, research dan endowment. Yes. Awalnya kami ingin memang menjadi lembaga endowment, ya seperti Harvard University lah atau Al Azhar yang punya dana endowment besar sehingga bisa membantu mahasiswa atau sivitas akademik UIN
lainnya untuk misalnya bukan membantu pendidikan, membantu riset, conference dan sebagainya. Itu cita-citanya sebetulnya. Kemudian CARE itu singkatannya charity. Betul. Itu kita bentuknya namanya charity tapi konsep kita filantropi sebetulnya. Implementasinya dalam bentuk program-program beasiswa terutama, dan ada beberapa macam model program beasiswa kami. Kemudian ada juga advokasi, kami ada program-program advokasi seperti halnya Les Harpa, ada pemberdayaan perempuan juga, kemudian ada advokasi kesehatan, dan kami sebut dengan Bumkesmas. Itu sudah berjalan di beberapa provinsi, hampir di 12 provinsi, tabungan kesehatan masyarakat. Siap. Kemudian ada juga riset, yang ini sebetulnya juga riset kami, terutama riset tentang filantropi, dan juga riset tentang ekonomi perempuan dan endowment. Ya, endowment itu ya kita bagaimana membangun wakaf sebetulnya ya, untuk tadi cita-cita menjadi lembaga berbasis kampus yang memiliki endowment besar untuk membantu sivitas akademik. Wah, mantap teman-teman programnya ya. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Ibu Sri. Ini keren-keren Ibu ya. 11 tahun waktu yang panjang, tidak waktu yang sebentar. Artinya sudah banyak hal yang dilakukan. Tentu ke depan akan ada banyak mimpi, akan ada banyak hal-hal yang ingin dicapai. Kalau kita melihat tinggal menghitung hari lagi Bu, kita akan menuju ke 2024. Tentu di 2024 nanti teman-teman STF akan melakukan apa saja Bu? Mungkin bisa diinformasikan juga. Program yang ingin kami lakukan tentu saja melanjutkan apa yang sudah kami lakukan sebelumnya tentang program-program. Yang sekarang STF sebetulnya selain lembaga kemanusiaan, salah satu yang kami yang kami buat sekarang adalah menjadi UPZ, unit pengelola zakat, UPZ, Basnas, STF di Jakarta namanya. Dan untuk ke depan terutama kami ingin memperkuat itu sih, memperkuat itu dulu, karena ini seperti anak baru gitu ya, seperti anak baru yang memang harus dikelola dengan baik, dan bagaimana caranya membangun trust masyarakat terutama di lingkungan UIN Jakarta untuk sama-sama mengembangkan UPZ ini, sehingga juga nanti bisa memperbesar dana-dana endowment yang fungsinya adalah untuk pengembangan sivitas akademik UIN juga. Siap, mantap. Artinya teman-teman di 2024 nanti teman-teman dari STF juga sudah punya plan ya Bu ya. Artinya dalam jangka pendek bagaimana bisa menjadi UPZ tadi, bermitra bersama Basnas ya Bu. Sudah menjadi UPZ. Wes, mantap. Kami ingin memperbesar. Siap Bu, artinya kalau kita lihat bagaimana respon Bu, kalau kita melihat kan teman-teman mahasiswa berada dalam usia-usia yang masih sangat produktif, kemudian usia-usia yang memang sangat potensial. Kalau Ibu melihat dari perjalanan teman-teman STF yang memang bergerak di bidang sosial kemanusiaan, responnya seperti apa Bu? Teman-teman terutama di lingkungan mahasiswa itu sendiri, apakah memang aware terhadap sosial kemanusiaan atau seperti apa yang Ibu lihat? Ya, saya lihat memang meskipun ada perubahan gaya hidup mahasiswa ya, jiwa volunteerisme mahasiswa itu masih kuat. Kami terutama di STF kekuatan utama untuk melakukan kegiatan STF itu lebih banyak karena volunteer. Ya, karena mereka adalah jadi volunteerisme mahasiswa itu masih kuat, dan memang menjadi bukan tulang punggung, apa nama istilahnya ya. Jadi operasional STF selain oleh staf tapi lebih banyak oleh volunteer. Ya, jadi mahasiswa-mahasiswa penerima beasiswa itu juga menjadi volunteernya. Mantap, STF. Keren teman-teman mahasiswa ya. Basisnya emang lebih banyak ke volunteer mahasiswa. Siap, Pais mau kasih challenge ya Bu? Susah ya. Challenge-nya sebutkan 10 pengurus STF yang Ibu tahu. 1. Pengurus STF. Pengurus STF, oke. Boleh, 1. Profesor Amelia Fauzia. 2. Profesor Zudi. 3. Saya sendiri. 4. Untuk Dr. Yuli. 5. Profesor Asep Saifuddin. 6. Kemudian Vita Petrina. 7. Dewi Mariam. 8. Kita
Ini bener ya Bu ya? Iya, Apaan? Savitri, 9. Wilda Pak. Woi, mantap. Ibu asli mana Bu, Banten? Saya Tangerang. Asli Tangerang, masih masuk Banten lah Bu ya. Ini Faiz mau ngasih challenge berikutnya. Yang namanya orang Banten biasanya harus tahu 5 makanan khas Banten. Suka kulineran Bu? Suka dong, harus 5 makanan khas Banten. Boleh dari Tangerang juga, nggak apa-apa semuanya. 1. Dari Tangerang, bentar. Sate Bandeng. Sate Bandeng, boleh 2. Apa ya? Harus tahu, suka kulineran. 2. Nilainya 2 ini. Berikutnya 5 tempat wisata paling keren di wilayah Tangerang atau wilayah Banten lah, nggak apa-apa. 1. Carita. 2. Anyer. 3. Tanjung Lesung. 4. Pantai semua ya. Nggak apa-apa. 4. Nilainya 6 ya Bu. Artinya kalau kita ngomongin Banten kan nggak bisa dilepaskan dari seni tradisional debus. Biasanya kalau ngomongin debus sama dengan ngomongin Banten, Banten sama dengan debus. Dan biasanya orang Banten sudah kebal-kebal Bu dengan benda-benda tajam. Bu Sri, mau kita tes sekarang kira-kira? Kita sudah nyiapin, kita udah nyiapin benda-benda tajamnya, mau? Bu, tapi terlepas dari tema kita di siang hari ini, kalau Ibu Sri melihat bagaimana seni tradisional debus yang memang sangat lekat sekali dengan masyarakat Banten, bahkan sudah diakui dunia, Ibu seperti apa melihatnya sih Bu dengan kesenian ini? Unik. Unik dan apa ya, kayaknya harus dipertahankan ya. Meskipun mungkin sebagian orang merasa takut gitu, tapi justru ini menjadi kekayaan budaya dari asli dari Banten dan memperkaya kebudayaan Indonesia. Siap. Gitu. Jadi nggak mau dicoba nih Bu? Nanti di belakang layar aja dulu ya. Suruh makan apa? Ibu Sri, terima kasih banyak sudah hadir di podcast La Sarfa. Terakhir Bu, 3 kata untuk STF atau 3 kata untuk UIN Jakarta. 1. Ini dadakan banget ya. 3 kata untuk UIN deh. 1. Moderat. 2. Kritis. 3. Ketiga, semakin maju. Semakin maju, lebih dari 3 itu. Terima kasih banyak Ibu Sri. Terakhir mungkin apa yang ingin Ibu sampaikan? Yang pertama untuk teman-teman pengurus STF UIN Jakarta, kemudian juga untuk mitra yang selama ini sudah banyak berkolaborasi dengan STF UIN Jakarta. Silakan Bu Sri. Oke, mudah-mudahan di tahun-tahun selanjutnya STF UIN Jakarta bisa berkontribusi lebih banyak lagi untuk masyarakat. Untuk masyarakat terdekat UIN Jakarta dan juga masyarakat di Indonesia ya. Kemudian juga bisa berkolaborasi lebih banyak lagi dengan mitra-mitra seperti La Sarfa dan juga mitra-mitra lainnya. Siap. Terima kasih banyak Ibu Sri. Faiz pamit, Ibu Sri pamit, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.